Selamat bertemu pada mata kuliah ilmu penyakit tumbuhan. Pada pagi ini topik bahasan yang kita akan sampaikan. Jadi, agroekosistem dan penyakit tumbuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit tumbuhan itu adalah kelainan fisiologi dari suatu tanaman akibat gangguan terus-menerus dan dalam hal ini disebabkan oleh patogen. Nah, terjadinya penyakit tumbuhan itu adalah interaksi dari 3 komponen yang terlibat. Pertama, patogen itu sendiri. Kedua, tanaman sebagai hostnya, sebagai atau tanaman inang. Dan ketiga, lingkungan. Dan terjadinya penyakit itu akibat keberadaan patogen yang virulen, tanaman yang susceptible atau rentan, dan didukung oleh faktor lingkungan yang kondusif untuk perkembangan patogen, sehingga perkembangan penyakit pada tanaman itu akan terjadi. Nah, kalau kita lihat lingkungan, maka lingkungan di daerah pertanian atau kita kenal dengan agroekosistem. Dan kalau kita lihat posisi peranan lingkungan di sini, bahwa agroekosistem adalah salah satu sistem lingkungan yang dimodifikasi dan dikelola oleh manusia untuk keperluan produksi pertanian. Nah, oleh sebab itu, lingkungan dalam segitiga penyakit ini lebih ke arah agroekosistem atau lingkungan yang sengaja dimodifikasi oleh manusia untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Dan perubahan agroekosistem ini seiring dengan perubahan dari ekosistem alami menjadi ekosistem pertanian yang banyak menurunkan biodiversitas, terjadi perubahan iklim mikro yang secara langsung akan berpengaruh kepada patogen, dan sekaligus akan mempengaruhi perkembangan penyakit tanaman. Nah, kalau kita lihat segitiga penyakit ya pada tanaman, bahwa pada agroekosistem faktor lingkungan itu sudah dipengaruhi oleh manusia, sehingga terjadi perubahan alami menjadi perubahan atau agroekosistem, dari ekosistem alami menjadi agroekosistem. Di gambar ini kelihatan bahwa piramida penyakit, yaitu adalah segitiga penyakit yang secara sengaja dipengaruhi oleh manusia. Jadi manusia itu bisa mempengaruhi tanamannya, bisa mempengaruhi lingkungannya dari iklim alami menjadi iklim atau iklim mikro, atau dari ekosistem alami menjadi agroekosistem. Dan kemudian manusia juga bisa mempengaruhi patogennya melalui tindakan-tindakan pengendalian yang bisa mempengaruhi perkembangan patogen. Nah, kalau kita mulai dari perubahan ekosistem alami, kita tahu bahwa ekosistem alami adalah ekosistem yang mempunyai biodiversitas yang tinggi dan stabil, dan itu dipresentasikan oleh ekosistem hutan. Yang saya maksud hutan
alami, bukan hutan tanaman industri. Kalau hutan tanaman industri adalah agroekosistem sebenarnya, cuman perbedaan tanamannya dari tanaman perkebunan menjadi tanaman hutan yang banyak digunakan untuk industri kehutanan. Jadi ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh interaksi dinamik antara komponen-komponen biotik dan abiotik. Jadi saya katakan pada ekosistem alami, ini adalah ekosistem yang terbentuk pada keseimbangan antara abiotik dan biotik. Sehingga pada sistem alami, biodiversitas akan tinggi, sehingga tidak ada dominasi spesies, sehingga masing-masing spesies akan dikontrol oleh spesies lain dalam rantai makanan dari konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Nah, perubahan ekosistem alami mengakibatkan penurunnya biodiversitas. Ini dari gambar ini kelihatan bahwa ekosistem hutan alami tidak ada campur tangan manusia, berubah jadi perkebunan dan berubah jadi pertanian. Ini adalah salah satu tingkat kerapuhan dari suatu faktor biotik yang ada di dalam ekosistem perubahan itu. Jadi hutan alami, kemudian manusia membutuhkan produk perkebunan seperti kelapa sawit, sehingga jutaan hektar hutan dikonversi menjadi lahan atau perkebunan kelapa sawit. Sebagian juga diperuntukkan untuk tanaman pangan dan hortikultura, sehingga perubahan ini secara walaupun akan menghasilkan produk pertanian yang besar, tapi secara alami dia akan terjadi perubahan biodiversitas yang luar biasa dari sistem hutan alami menjadi perkebunan dan pertanian. Dalam gambar ini saya tampilkan bahwa dalam hutan alami, segitiga penyakit itu ada keseimbangan antara patogen, tanaman, dan lingkungan sehingga tidak terjadi ledakan penyakit. Sedangkan pada agroekosistem perkebunan dan pertanian ini terjadi perubahan iklim yang sangat menguntungkan untuk patogen, kemudian biodiversitas juga menurun sehingga terjadi dominasi spesies tertentu, dan kalau didominasi oleh spesies patogen, maka patogen itu akan menjadi pembatas dalam perkembangan pertanian. Jadi secara garis besar ekosistem dibagi dua, yaitu kelompok ekosistem alami dan ekosistem binaan manusia. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang pembentukan dan perkembangan berjalan secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, sebaliknya ekosistem binaan manusia adalah ekosistem yang proses pembentukan, peruntukan, dan pengembangannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini salah satu contohnya pertanian dan perkebunan, sehingga campur tangan manusia pada agroekosistem atau ekosistem binaan manusia ini menjadi unsur yang sangat dominan. Nah, ini adalah salah satu contoh agroekosistem dan biodiversitasnya. Nah, di sini ada presentasi, ini ada pertanian tradisional, ada pertanian modern, ini adalah kolam ikan ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa agroekosistem atau ekosistem pertanian merupakan satu bentuk ekosistem binaan manusia yang perkembangannya ditujukan untuk produk pertanian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kalau dari gambar ini kelihatan bahwa ini adalah pertanian tradisional, di mana luasannya sempit, kemudian tanaman padi yang juga diikuti oleh tanaman-tanaman lain, dan masih di biodiversitas masih cukup tinggi, maka
pada petani tradisional ini seperti itu, kita tidak menemukan atau jarang sekali kita menemukan ada ledakan penyakit atau patogen di sana, karena biodiversitas alami di situ sudah bisa menahan dinamika populasi patogen. Dan sebelahnya adalah pertanian monokultur modern. Ini ada perkebunan tebu dengan hamparannya hampir ratusan ribu hektar. Maka di sini terjadi ketidakstabilan agroekosistem karena monokultur, sehingga menstimulasi terjadi dominasi populasi hama maupun patogen, sehingga pada pertanian monokultur seperti tanaman tebu ini akan banyak sekali kita temukan patogen yang menimbulkan penyakit yang cukup berarti dalam menurunkan produksi tebu. Nah, ini saya kira pada daerah monokultur ini permasalahan hama dan patogen sudah menjadi sangat penting untuk keberlanjutan pertanian modern monokultur seperti perkebunan tebu dan juga kebunan kelapa sawit dan sebagainya. Sedangkan sebelahnya ada kolam ikan, jadi ekosistem kolam ikan yang lohannya sempit, dan saya kira di sini kita belum tidak menemukan permasalahan berarti dari segi hama maupun patogen yang menyerang ikan. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ini adalah perubahan agroekosistem. Jadi dari belukar, ya, di belukar, semak belukar, kemudian manusia mencangkul, kemudian menjadi lahan yang siap tanam. Ini sudah menghilangkan semua vegetasi di atasnya dan sekaligus merubah biodiversitas di bawah tanah yang juga akan berpengaruh terhadap perkembangan patogen yang ada di daerah situ. Nah, kalau kita lihat di sini adalah akibat pupuk anorganik dan pestisida terhadap hama dan patogen. Di sini kelihatan bahwa ini ada suatu agrosistem didominasi oleh jenis tanaman tertentu. Ini pulih oleh manusia sering merupakan tanaman baru yang dimasukkan ke dalam ekosistem baru. Agrosistem pada umumnya tidak memiliki keragaman biotik dan genetik yang tinggi sehingga kurang stabil. Jadi sudah sampaikan bahwa pada ekosistem yang biodiversitasnya sangat rendah sehingga terjadi ketidakstabilan agroekosistem. Umur tanaman yang ada dalam agroekosistem relatif seragam. Jadi sekali tanam, kemudian panen, kemudian akan menghilangkan vegetasi di atasnya sehingga terjadi perubahan agroekosistem sesaat setelah panen. Terdapat masukan berupa pupuk, pestisida, dan air irigasi sehingga jaringan tanaman menjadi kaya akan unsur hara dan air. Nah, ini kan salah satu penyebab tanaman yang rentan adalah ketidakseimbangan nutrisi atau unsur hara dalam tanaman itu sendiri. Sedangkan pupuk dan pestisida ini juga akan pestisida terutama akan mematikan organisme non target, di samping juga akan meracuni lingkungan dan juga konsumen. Nah, akibat dari sifat-sifat tersebut di atas dalam agroekosistem sering terjadi letusan populasi OPT atau organisme pengganggu tumbuhan. Integrated Pest Management atau pengalian terpadu atau pengelolaan hama dan patogen ini perlu peningkatan biodiversitas agar fungsi kontrol alami terjadi dalam suatu organisasi. Jadi pengelolaan OPT dalam agroekosistem seperti dengan IPM atau PHT
harusnya memerlukan perencanaan karena merupakan suatu tindakan yang optimalkan pengendalian OPT secara ekonomi dan ekologi. Artinya pengendalian nanti saudara akan mempelajari bagaimana pengendalian penyakit tanaman, karena penyakit tanaman itu ada prinsip-prinsip yang harus kita ikuti. Pertama, kita harus menghindari penyakit. Artinya kita harus bercocok tanam pada daerah-daerah yang bebas patogen, atau membuat iklim mikro dari suatu daerah tersebut tidak kondusif, tidak cocok untuk perkembangan patogen. Kemudian ada tindakan proteksi dan pengendalian biologi dan kimia, dan itu harus kita ikuti sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian terpadu, sehingga prinsip pengendalian penyakit ini harus didasarkan pada ekonomi dan ekologi. Jadi kita harus juga menyelamatkan ekologi. Kita tidak boleh menggunakan pestisida untuk alternatif pertama. Jadi alternatif terakhir pestisida itu adalah alternatif terakhir setelah pengendalian seperti penghindar penyakit, eksklusi, eradikasi, proteksi tanaman, dan kultur teknis tidak bisa kita jalankan, baru kita pilihannya adalah pestisida. Oleh karena itu, semua tindakan pengendalian harus didasarkan pada aspek ekonomi dan ekologi, dan yang secara pasti telah sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dan kearifan-kearifan lokal juga banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mengelola atau menghindari tanaman dari patogen, dan juga saya kira hama dan penyakit tanaman. Nah, kalau kita sekarang kita lihat pengelolaan agrosistem harus dapat meningkatkan biodiversitas dalam budidaya tanaman. Kenapa biodiversitas itu kita perlukan dalam suatu pertanaman, dan secara tidak langsung kita akan mengurangi atau mengendalikan patogen dalam pertamanan atau area pertanian. Nah, kalau kita lihat siklus ini, jadi pengelolaan agroekosistem, jadi agroekosistem itu bagaimana kita meningkatkan bahan organik pada tanah sehingga kondusif untuk perkembangan mikroorganisme, bagaimana siklus nutrisi yang bisa seminimal mungkin kita menggunakan pupuk anorganik. Kemudian bagaimana kita mengendalikan hama dan penyakit dalam suatu areal pertanian yang menggunakan biodiversitas yang ada. Nanti kita akan lihat betapa besar pengaruh biodiversitas dalam pengendalian penyakit di lapangan. Kemudian konservasi air dalam hal ini untuk meningkatkan kesehatan tanaman. Dan kita harus sepakat bahwa tanaman yang tumbuh subur dengan nutrisi yang berimbang dan akan lebih tahan terhadap patogen. Nah, pada ekosistem itu yang perlu kita lihat ini bagaimana kita meningkatkan biota tanah. Dan dalam biota tanah itu salah satu yang berperang dalam pengelolaan patogen itu adalah PGPR. PGPR itu adalah Plant Growth Promoting Rhizosphere. Jadi bagaimana biodiversitas di rhizosphere itu bisa maksimal, dan secara tidak langsung dia akan menahan atau mengontrol populasi patogen yang ada di biosfer yang menjadi penyebab penyakit. Kemudian dalam agrosistem ini bagaimana kita meningkatkan faktor abiotik ya. Jadi ketersediaan nutrisi tanaman. Tadi saya katakan bagaimana siklus nutrisi, siklus mineral yang ada dalam tanaman kita pelihara. Jadi salah satu kan kalau pertanian sangat intensif, siklus hara juga menjadi terbuka sehingga
bahan organik yang kita ambil tidak sebanding dengan yang kita tinggalkan, sehingga terjadi kemiskinan unsur hara dan bahan organik pada tanah-tanah yang diusahakan secara intensif. Kemudian bagaimana kita melakukan perbaikan iklim mikro. Nah, ini saya maksudkan bagaimana kita membuat iklim mikro itu supaya tidak kondusif untuk perkembangan patogen. Salah satunya misalnya kalau penyakit jamur, kita harus mengurangi kelembaban dengan jarak tanam, dengan drainasi dan sebagainya. Itu saya kira ini, dan secara tidak langsung pengelolaan agroekosistem ini akan berdampak terhadap menurunnya keterjangkauan penyakit karena pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap populasi patogen yang ada pada areal pertanaman kita. Nah, kalau kita lihat ini sejarah ini propolis hijau ini pada awal Orde Baru dulu, ini adalah yang kita kenal dengan revolusi hijau. Revolusi hijau ini adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan menggunakan input teknologi yang tinggi, sehingga kita bisa menghasilkan produksi pertanian yang bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena pada awal Orde Baru, di peningkatan produksi pertanian itu tidak lagi sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk. Sebab itu kita perlu melakukan intensifikasi pertanian saat itu, dan pada saat itu dikenal dengan istilah revolusi hijau. Nah, tapi revolusi hijau itu adalah terjadi perubahan yang signifikan dalam agroekosistem, terutama biodiversitas yang ada pada area pertanian. Jadi program revolusi hijau itu salah satu yang dikenal dengan BIMAS, yaitu pada tahun 1967. Dan apa yang dilakukan saat itu adalah intensifikasi pertanian menggunakan varietas unggul. Ini kita datangkan dari Filipina seperti IR64, IR36. Itu kan IR itu International Research, jadi ada lembaga riset padi di Filipina yang selalu menghasilkan varietas-varietas baru. Dan pada tahun 2007 sifatnya umur dan produksi. Jadi yang tadinya petani bisa panen setahun sekali, dan sekarang pada 67 dengan varietas unggul baru, dia umurnya pendek, umurnya gajah, itu kita bisa panen 3-4 kali setahun. Nah, untuk kebutuhan pupuk, maka kita memperkenalkan pupuk anorganik yang besar-besaran. Kemudian untuk hama dan penyakit, pemerintah mensubsidi pestisida ya, dan alat-alat pertanian seperti pengairan dan irigasi kita buat di mana-mana, dan harapan kita bisa meningkatkan produksi tanaman atau pertanian. Dan pada tahun 70 produksi beras Indonesia meningkat secara signifikan. Dan sejak 1973 pestisida disubsidi pemerintah dan petani bisa memperoleh pestisida dengan harga murah. Dan itu tidak saja terjadi di Indonesia, tapi negara-negara Asia tumbuh industri kimia atau pestisida yang saat itu dijuluki sebagai obat pertanian. Nah, oleh sebab itu dengan promosi yang sangat besar, dan ini sudah ternyata setelah dipelajari lebih lanjut dia akan berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan dan sekaligus juga menimbulkan resistensi hama dan patogen terhadap pestisida yang digunakan secara tidak bijaksana. Nah, kalau kita lihat perbedaan ekosistem alami dan agroekosistem, ini dilihat bahwa kalau ciri-ciri pertama produksi, kebersihan produksi, rantai tropik, keragaman spesies, keragaman genetik, siklus mineral, stabilitas, kemudian energi yang hilang, kendali manusia,
kepermanen temporal dari ekosistem itu, heterogenitas habitat dan fenologi, maka pada agroekosistem ini terjadi produk pertanian bersih karena monokultur tadi. Kemudian rantai tropiknya sederhana. Kalau rantai tropik di alami itu kompleks ya, karena masing-masing spesies akan mempunyai perannya masing-masing dalam proses tropik itu. Kemudian keragaman spesiesnya tinggi pada alami, jelas bahwa ini, sedangkan pada agroekosistem ini rendah karena monokultur ya. Jadi dan penanaman monokultur akan diikuti oleh biota, mikrobiota tanah yang menyesuaikan dengan tanaman yang kita tanam. Jadi termasuk hama dan patogen juga akan menyesuaikan dengan sistem monokultur. Jadi kalau kita tanaman monokultur tebu 900 hektar, maka yang serangga atau hama yang hidup di sana adalah serangga yang bisa makan pada tebu dan termasuk patogen yang bisa hidup pada tebu dan sehingga menghilangkan kendali spesies lain dalam rantai makanan terhadap patogen yang keragaman genetis jelas bahwa pada monokultur sangat sempit, sedang sedikit kecil, maksudnya di ekosistem alami cukup ini karena dia polikultur. Siklus mineral tertutup, ya, sedangkan pada ekosistem terbuka. Maksud saya siklus mineral ini kan terjadi tanaman dari produsen tanaman, kemudian konsumen 1, 2, 3 sampai dekomposisi akan terjadi di situ. Sedangkan pada tanaman agrosistem biasanya hasil pertanian dalam ribuan ton kita ambil dan kita bawa ke tempat lain sehingga terjadi kekurangan mineral pada stabilitasnya tinggi jelas, kemudian pada agrosistem rendah, energi yang hilang berbentuk panas ya pada alami rendah karena vegetasi, karena sedangkan pada agroekosistem tinggi, kadang-kadang tidak bervegetasi sehingga terjadi perubahan atau energi yang hilang dalam entropi yang tinggi. Kendali manusia pada agroekosistem tinggi sekali karena semua lingkungan diperuntukkan untuk kebutuhan manusia. Kemudian kepermanen temporal itu jadi panjang pada alami dan pada agroekosistem pendek. Heterogenitas habitat kompleks, sedangkan fenologi kalau ini alami, sedangkan pada agrosistem ini mengikuti teknologi yang kita lakukan sehingga kadang-kadang tidak dipengaruhi oleh musim karena manusia bisa membuat irigasi untuk pengairan, tidak perlu kita menunggu musim hujan dan sebagainya. Nah, ini apa masalah revolusi hijau dengan tadi saya katakan bahwa revolusi hijau ini kan input teknologi yang sangat tinggi. Dan ini permasalahannya, jadi di samping permasalahan biodiversitas yang saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwa pada revolusi hijau, jadi pemerintah mewajibkan pengguna pestisida harus pakai pupuk kimia sintetis, harus pakai varietas unggul, top down, jadi petani harus melakukan. Nah, dampak negatifnya apa? Petani sangat tergantung dengan pestisida. Jadi sekarang tidak ada lagi penanaman yang tidak tergantung pestisida. Akhirnya keracunan lingkungan dengan konsumen yang ini. Jadi kontaminasi pestisida pada hasil pertanian ini akan berdampak negatif pada manusia sebagai konsumen. Sangat tergantung pada pupuk anorganik karena tadi siklus mineralnya terbuka, jadi banyak yang hilang sehingga kita harus menggantinya dalam bentuk pupuk. Kemudian sangat tergantung varietas unggul. Dan varietas unggul ini karena varietas unggul banyak yang hibrida sehingga petani tidak bisa membuat bibit sendiri dan petani jadi penurut, tidak jadi manajer pada usaha taninya sendiri. Ini salah satu perubahan sikap negatif yang terjadi pada para petani ini setelah revolusi hijau.
Nah, ini masalah hama dan penyakit pada tanaman pada pertanian modern ya. Jadi ini yang terjadi. Jadi produksi komoditas pertanian. Jadi permasalahan besar itu adalah hama dan penyakit. Lingkungan juga terpengaruh karena tadi penggunaan pupuk yang anorganik yang berlebihan, sehingga bahan organik tanah menjadi miskin, struktur tanah menjadi rusak, sedangkan oleh sebab itu budidaya tanaman menjadi harus berinput tinggi karena harus menggunakan pupuk dan juga efisiensi penggunaan pupuk karena lingkungannya rusak menjadi lebih rendah, sehingga kita perlu dosis pupuk yang cukup tinggi. Nah, di samping itu biodiversitas yang sudah menurun sekali, di mana hama bisa leluasa berkembang karena musuh alaminya, predator dari hama itu sudah rusak, sudah habis karena penggunaan insektisida yang tidak bijaksana. Sedangkan patogen juga demikian. Jadi biodiversitas tanah, kemudian iklim mikro yang sudah rusak atau ini menjadikan patogen menjadi permasalahan yang cukup dominan dalam pertanian yang modern. Nah, ini kalau lihat skema ini adalah agroekosistem, apa komponennya, bagaimana prosesnya, dan produksi pertanian. Jadi di sini lihat bahwa agrosistem, jadi tanaman itu manusia bisa memilih jenis varietas tanaman, kemudian lahan pertanian itu ada bagaimana sistem pertanian, apa pola tanamnya, pupuk, pestisida, dan sebagainya. Kemudian di lahan itu juga akan hidup populasi hama, patogen, gulma, mikrobiota tanah, ada PGPR gitu ya, plant growth promoting rhizosphere, bukan bakteri ya, mycorrhiza, kemana jamur antagonis yang dalam tanah, dan proses di agrosistem itu proses fotosintesis, respirasi tanaman, kemudian predasi untuk antara hama dengan predatornya, parasitisme ini juga terjadi antara patogen dengan tanaman, patogen dengan agensia hayati, kemudian ada kompetisi, ada persaingan intraspesifik. Jadi karena monokultur persaingannya intraspesifik. Dalam rangka bagaimana meningkatkan produksi pertanian baik pangan, hortikultura, dan perkebunan. Nah, kalau kita lihat pengembangan agrosistem untuk memperoleh sistem kontrol alami, dan ini salah satu ini bagaimana pengembangan agrosistem. Jadi kalau kita bisa mengelola pertanaman tumpang sari, gulma alami, tanaman pagar, nah kan kita akan meningkatkan biodiversitas. Jadi ada predator herbivore alami, predator hama dalam ini, herbivore itu kan hama, kemudian organisme tanah yang menguntungkan, dan termasuk tadi PGPR, yaitu adalah mikrobiota dari rhizosphere yang berfungsi dalam mengendalikan patogen, mencegah alulopati gulma, dan penambat nitrogen. Juga penambat nitrogen ini banyak sekali mikrobiota tanah yang bisa menambat nitrogen dari udara. Nah, perbaikan sistemnya, interaksi sistem saling menguntungkan, mutualisme antara tanaman dengan mikrobiota dengan organisme lain, siklus hara menjadi internal, jadi terjadi siklus hara yang baik, pengendalian hama secara alami. Jadi tadi bahwa biodiversitas itu adalah termasuk sebagian dari agensi hayati yang bisa membuat tanaman bisa tahan terhadap patogen. Kemudian terjadi efisiensi penggunaan hara dan stabilitas ekosistem juga lebih bagus, dan juga mengurangi gagal panen. Perbaikan kondisi apa yang kita ini secara abiotik, ketersediaan hara meningkat, perbedaan mikrobiota
mikrohabitat jadi kondusif terbaik untuk tanaman, baik untuk mikroflora yang ada di sana, meningkatkan BOT di bahan organik tanah dengan perbaikan struktur tanah dengan bahan organik, kita bisa memperbaiki struktur tanah. Nah, apa manfaat biodiversitas dalam agroekosistem? Pertama, keragaman mikrohabitat. Jadi mikrohabitat untuk berbagai flora dan fauna di lingkungan agroekosistem. Keberlanjutan produktivitas tanaman, karena apa tadi pertama misal Rhizobium, Mycorrhiza, PGPR, apa itu yang akan terkonservasi di daerah agrosistem yang baik. Mengurangi gulma, mempertahankan predator dan herbivor, ini untuk hama, jadi meningkatkan efisiensi serapan hara, mengurangi risiko gagal panen, memerangi risiko kepunahan flora dan fauna. Ini kembali bahwa kita harus berkiblat bagaimana kita meningkatkan biodiversitas dalam agroekosistem, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi kesuburan tanaman, menghambat perkembangan patogen, dalam arti juga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen, mempertahankan biodiversitas dalam tanah dan layanan lingkungan. Saya kira ini adalah manfaat dari biodiversitas dalam agroekosistem. Nah, kalau kita fokus bidang patogen, jadi ini adalah biodiversitas sebagai biokontrol. Jadi ini di sini ini adalah di biosfer itu ada Plant Growth Promoting Rhizosphere atau PGPR. Ini ada terdiri banyak mikroorganisme yang berinteraksi dengan tanaman. Kemudian ada Trichoderma sebagai antagonis atau jamur antagonis pada patogen. Dan apa yang terjadi di situ bahwa PGPR itu ternyata dari segi tanaman dia akan menghasilkan fitohormon, fosfat terlarut, kemudian fiksasi nitrogen untuk tanaman, kemudian dalam hubungannya dengan patogen, maka PGPR itu bisa menghasilkan antibiotik, enzim yang bisa menghambat perkembangan patogen. Kalau kita lihat lebih lanjut, nah ini manfaat biodiversitas rhizosphere untuk kesuburan tanam dan pengendalian penyakit, ya, penyakit patogen, penyakit tanaman. Ini kelihatan bahwa ternyata PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizosphere ini bisa menghasilkan antibiosis. Nah, antibiosis ini adalah metabolit sekunder dari suatu PGPR yang bisa mematikan bakteri. Banyak sekali bakteri patogen tanaman yang bisa dihambat oleh antibiotik yang dihasilkan oleh PGPR. Oleh sebab itu, keragaman PGPR pada perakaran tanaman itu menjadi kunci untuk memperoleh kendali patogen akibat patogen bakteri yang menyerang tanaman. Kemudian PGPR itu juga menghasilkan enzim litik enzim, dan enzim ini yang glukanase, kitinase, yang ini pada umumnya lebih berarah kepada patogen dari jamur. Kemudian satu lagi yang ini bahwa keberadaan PGPR dia bisa menghasilkan ketahanan sistemik, indus systemic resistant. Indus systemic resistant ini diinduksi oleh PGPR dan membuat tanaman itu tahan terhadap berbagai patogen. Jadi dia bisa tahan terhadap bakteri, bisa tahan terhadap jamur, dan
juga terhadap bakteri dan sebagainya. Ini saya kira adalah salah satu. Jadi bagaimana agroekosistem itu mempertahankan mikroflora di rhizosfer dari suatu tanaman itu. Itu akan sehingga akan berdampak kepada daya kontrol dari PGPR terhadap patogen-patogen. Jadi makanya dalam mempelajari penyakit tanaman ini kita harus tahu pengaruh biodiversitas pada rhizosfer terhadap populasi atau penyakit tanaman akibat patogen biotik. Nah, ini kalau kita lihat lebih lanjut, ini jenis mikroorganisme yang sudah diidentifikasi berada di rhizosfer yang mempunyai manfaat terhadap biokontrol dari suatu patogen dan juga ikut dalam memperbaiki struktur hara dari tanaman dan juga merangsang pertumbuhan tanaman melalui yang dihasilkan salah satu adalah fitohormon atau zat pengatur tumbuh. Nah, kita lihat contoh dari ini ada dibagi dua ya, ada yang hidup ekstrasel. Ekstrasel berarti antar sel, dia tidak masuk ke dalam sel. Dia namanya adalah Agrobacterium, Artobacter, Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, Burkholidria, Columbacter, Chromobacterium, ada Erwinia, ada Flapobacterium, Micrococcus, Pseudomonas, dan Serratia. Kemudian ada yang hidup intrasel dalam sel, jadi dia harus berasosiasi dengan sel. Itu ada Alorhizobium, ada Azotirhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Ribosium atau famili-famili dari Rhizobiaceae, dia harus berasosiasi dalam akar tanaman sehingga efisiensi penambat nitrogennya bisa berfungsi maksimal. Nah, kalau kita fokus pada pengaruh PGPR atau tadi saya sebut plant growth promoting rhizosfer terhadap berbagai patogen dan juga pertumbuhan tanaman, ini kita bisa lihat di sini bahwa pengaruh langsung dari PGPR terhadap tanaman, pertama dia fiksasi nitrogen. Kemudian PGPR juga bisa merubah fosfat yang terikat menjadi fosfat yang terlarut, dan ini tanaman hanya bisa mengambil fosfat terlarut, dan dia juga akan menghasilkan zat pengatur tumbuh, jadi menginduksi pertumbuhan, dan dia juga melakukan sidropor FA ya. Nah, ini salah satu kalau kita lihat sini bahwa ini adalah pengaruhnya terhadap kesuburan sehingga kita bisa mereduksi penggunaan pupuk anorganik. Nah, pengaruh tidak langsung, nah ini banyak hubungannya dengan patogen ya. Jadi ada lytic enzyme, adalah enzim lisis ya, itu ada glukanase, ada kitinase. Kita tahu bahwa glukanase dan kitinase ini adalah bahan-bahan jadi dinding sel jamur ya, yang bisa dihancurkan oleh lytic enzyme atau glukanase ini bisa menghancurkan dinding sel jamur sehingga jamur bisa menjadi lisis dan tidak bisa berkembang. Dan patogen-patogen dari jamur ini bisa dikendalikan oleh lytic enzim yang dikeluarkan oleh PGPR ini. Kemudian ada antibiotik. Nah, antibiotik ini pada umumnya adalah untuk bakteri patogen ya. Jadi kemudian ada indus systemic resistant. Nah,
ini saya kira tadi untuk walaupun apa uh, uh, terjadi pada areal rhizosfer, tapi dia bisa menginduksi ke seluruh bagian tanaman itu menjadi tahan terhadap serangan patogen baik di daun, di buah dan sebagainya. Karena produk dari ISR ini bisa terdapat pada akar, daun, buah dan sebagainya. Kemudian PGPR juga bisa mensintesis exopolisakarida production. Itu akan perlu dibagi mikrofilm pada akar sehingga menghambat terjadinya kontak antara akar dengan patogen di dalam tanah. Nah, ini saya kira ini adalah jadi kenapa agroekosistem harus kita pelihara dengan sasaran memelihara biodiversitas yang ada di dalam tanah. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa PGPR akan langsung memfiksasi nitrogen ya. Jadi nitrogen ini satu yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Jadi ada yang simbiosis ya, tadi saya kata yang di dalam sel, kemudian ada simbiosis yang tidak berasosiasi dengan akar tanaman dan tapi dia bisa memperkaya nitrogen di dalam tanah gitu yang ini kembali lagi tadi sudah saya sampaikan pelarut fosfat bahwa fosfat tanaman hanya bisa mengambil fosfat dari yang terlarut dan ini salah satu manfaat PGPR dalam rhizosfer yang bisa menyediakan fosfat untuk tanaman. Jadi ada beberapa bakteri dari Azobacter, Bacillus, Bergerinskia, Pseudomonas, Rhizobium dan sebagainya. Ini salah satu yang bisa menyediakan fosfat dari yang tidak terlalu menjadi terlalu yang diperlukan dalam pertumbuhan atau kehidupan tanaman. Nah, zat pengatur tumbuh, ini saya kira ini adalah ini salah satu ini. Jadi bagaimana indol acetic acid ini salah satu yang bisa dihasilkan oleh PGPR yang bisa menjadi stimulator dalam pertumbuhan. Jadi bisa meregulasi germination perkecambahan, pertumbuhan, kemudian juga mengindus terjadi metabolisme, kemudian meningkatkan aktivitas fisiologi daripada tanaman itu sendiri. Nah, PGPR juga bisa mengkelat FA sehingga FA tidak tersedia untuk patogen sehingga patogen tidak bisa hidup di sekitar perakaran dari tanaman. Nah, ini enzim antibiotik yang dihasilkan ini sangat tepat untuk ditujukan untuk tanaman neuralitik enzim. Jadi juga bisa menghasilkan enzim seperti kitinase. Ini kitinase pendegradasi dinding sel jamur, dehidrogenase juga urusannya, kemudian lipase ini untuk lemak ya, lemak ini pada bakteri lipoprotein yang ada di dinding sel itu juga bisa. Kemudian protease juga demikian. Jadi enzim litik enzim ini tidak hanya untuk jamur, ternyata juga bisa untuk menghambat perkembangan bakteri. Kemudian antibiotik. Nah, antibiotik ini juga menjadi alat untuk bisa menghambat perkembangan bakteri di dalam terutama bakteri patogen tanaman. Nah, ini tadi saya ulang ada juga bahwa PGPR ini juga sebagai induktor dalam ketahanan
terimbas, ya terinduksi atau dikenal dengan ISR, ya, Induced Systemic Resistance. Dan kalau kita lihat di sini bahwa ISR atau Induced ini ada perantaranya, karena PGPR itu juga akan menghasilkan josmanat atau jasmanic acid dan etilen sebagai kalau dalam siklus terbentuknya ketahanan itu, peranan jasmonate atau jasmic acid dengan etilen ini menjadi signal transduksi untuk menghasilkan reaksi ketahanan pada suatu tanaman. Kemudian setelah terbentuk ketahanan itu akan disebarkan ke seluruh tanaman, termasuk buah, akar, daun, dan sebagainya. Dan PGPR ini juga membentuk sitokinin. Jadi dia ada Azobacter, Rhizobium, Bacillus, bisa memproduksi sitokinin atau gibberellin. Nah, dapat bisa berperan untuk di samping sebagai ZPT, zat pengatur tumbuh, dan dia juga berpengaruh terhadap patogen yang jadi bisa juga atau mengendalikan patogen dalam satu tanaman. Nah, ini saya sudah sampaikan bahwa PGPR juga memproduksi eksopolisakarida sebagai biofilm. Jadi eksopolisakarida ini adalah biofilm yang akan membentuk permukaan akar dan menghalangi terjadinya kontak antara patogen dengan akar, sehingga bisa tanaman tidak terhindar dari infeksi dari satu patogen. Nah, ini mekanisme biokontrol pada PGPR pada patogen. Jadi bisa menghambat pertumbuhan dari patogen, dan juga kompetisi nutrien dari antara patogen dengan PGPR, produksi antibiotik tadi sudah sampaikan, produksi enzim. Saya kira itu salah satu yang ini. Sidrofor juga tadi saya katakan bahwa dia bisa juga mengurangi atau menghambat patogen untuk bisa tumbuh subur di areal rhizosphere. Nah, ini sudah saya katakan tadi bahwa di samping penggunaan itu, bahwa penggunaan untuk biokontrol, jadi PGPR juga akan bisa menyuburkan tanaman, karena salah satu PAM ini adalah mycorrhiza, ya, yang bisa menyediakan P, jadi bisa rhizobium bisa menyediakan N, dan sehingga PGPR ini juga akan berpengaruh terhadap nutrisi tanaman karena disediakan oleh sebab itu biodiversitas mikrobiota pada rhizosphere ini mempunyai sangat banyak gunanya. Oleh sebab itu agroekosistem harus dipertimbangkan untuk bagaimana untuk mempertahankan biodiversitas ini untuk menghasilkan suatu pertumbuhan tanaman yang subur dan sekaligus tahan terhadap patogen. Nah, ternyata PGPR ini juga membantu tanaman terhadap stres abiotik. Ada stres temperatur tinggi, kadar garam atau salinity, keemasaman tanah, dan juga resistensi terhadap logam berat yang ada di dalam tanah. Nah, itu saya kira kuliah kita pada hari ini, dan mudah-mudahan pada kuliah akan datang kita akan bahas topik-topik lanjut selainnya yang akan kita gunakan dalam mendalangi penyakit
tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.